Fisika. Nah, perkenalkan nama saya Yoga Pamungkas. Nama saya Muhammad Fakir Abifah. Nama saya Bada Putra Arianta. Nah, langsung aja nih. Di sini kami akan membahas tentang model-model pengembangan perangkat lunak. Jadi nanti kita itu bakal membahas beberapa metode yang sering dipakai dalam dunia IT, seperti waterfall, prototype, agile, dan juga scrum. Kenapa ini penting? Karena metode ini itu menentukan bagaimana sebuah software dibuat, apakah cepat, fleksibel, atau lebih terstruktur. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu kita mulai dari SDLC. Bisa dijelaskan ke Bro? Oke, jadi SDLC itu singkatan dari Software Development Life Cycle. Jadi ini adalah proses atau tahapan dalam membuat sebuah software, mulai dari awal banget sampai akhirnya digunakan oleh user. Biasanya tahapan ini mulai dari perencanaan, analisis kebutuhan, desain, coding, testing, sampai maintenance. Dengan adanya SDLC ini, proses pembuatan software jadi lebih terarah. Nah, yang kedua itu selanjutnya ada agile. Bisa dijelaskan sama Badra? Agile ada metode yang sekarang lagi populer banget. Kenapa? Karena fleksibel dan bisa mengikuti perubahan. Jadi dalam agile kita nggak nunggu sebuah sistem selesai dulu, tapi kita jadi bagi bagian kecil, lalu dikerjakan secara bertahap yang disebut sprint. Contohnya, kita bikin aplikasi, kita bisa mulai dari fitur login dulu, lanjut ke fitur yang lain. Jadi user bisa langsung coba walaupun belum selesai 100%. Selanjutnya kita masuk ke waterfall. Nah, kalau waterfall itu tuh kebalikannya dari agile. Akan dijelaskan oleh Bob. Jadi waterfall itu model yang berurutan, jadi harus selesai satu tahap dulu baru lanjut ke tahap berikutnya. Misalnya kita harus menyelesaikan analisis dulu, baru desain dulu, lalu coding, dan seterusnya. Jadi alurnya itu lurus, nggak bisa loncat-loncat. Kalau ada kesalahan di awal, biasanya harus balik lagi dari awal itu, yang bikin agak kurang fleksibel. Selanjutnya di sini itu ada kelebihan dan kekurangan waterfall yang akan dijelaskan sama Badra. Untuk kelebihan waterfall itu sendiri rapi dan struktur banget. Contohnya kalau proyek sudah jelas dari awal, misalnya sistem perusahaan yang kebutuhannya stabil. Tapi kekurangannya tidak kurang fleksibel. Kalau di tengah jalan ada perubahan itu bakal ribet dan bisa makan waktu lebih lama. Waterfall ini cocoknya untuk proyek yang jarang berubah. Selanjutnya kita masuk ke prototype yang akan dijelaskan sama Paki. Oke, lanjut lagi kita ke prototype. Metode ini biasanya dipakai untuk bikin contoh awal dari sistem. Jadi sebelum bikin versi final, kita buat dulu gambaran atau mock-up-nya. Misalnya tampilan aplikasi, menu-menu, atau alur sistem. Dengan begitu, user bisa lihat dulu dan kasih masukan. Jadi kita bisa tahu apakah sistemnya sudah selesai atau belum. Selanjutnya kita masuk ke spiral yang akan dijelaskan oleh Badra. Spiral ini bisa dibilang metode yang cukup kompleks karena dia gabungan dari beberapa metode, terutama waterfall dan iterasi. Fokus utama dari spiral itu adalah manajemen risiko. Jadi setiap tahu itu analisis dulu resikonya. Misalnya apa ada kesalahan atau potensi kegagalan. Biasanya metode ini dipakai untuk proyek besar karena lebih aman walaupun lebih mahal dan agak rumit. Selanjutnya kita AD atau Rapid Application Development yang akan dijelaskan sama Paki. Mohon maaf teman-teman, tadi kita cut, ada break azan dan sholat sebentar. Nah, kita langsung mulai aja lanjut ke materi selanjutnya. Di materi selanjutnya ini ada RAD atau Rapid Application Development yang akan dijelaskan ke Paki. Jadi RAD itu dari namanya aja sudah kelihatan, fokusnya itu ke kecepatan. Jadi pengembangannya dilakukan secepat mungkin, biasanya dengan menggunakan komponen
yang sudah ada atau bisa dipakai ulang. Metode ini cocok kalau kita dikejar waktu, tapi tetap butuh hasil yang cukup baik. Cuman kekurangannya membutuhkan tim yang sangat berpengalaman. Selanjutnya kita masuk ke Agile yang akan dijelaskan sama Badra. Agile itu bukan cuma metode, tapi juga cara kerja tim. Dalam Agile, tim harus berkomunikasi, kolaborasi, dan cepat beradaptasi. Seperti beberapa minggu, biasanya ada hasil yang bisa langsung dilihat dan diuji. Jadi kalau ada kesalahan, bisa langsung diperbaiki tanpa harus menunggu yang sangat lama. Selanjutnya kita masuk ke Scrum. Nah, Scrum ini itu adalah salah satu framework dari Agile yang akan dijelaskan sama Fakih. Jadi Scrum itu menggunakan sistem sprint. Biasanya jangka waktunya itu 1 sampai 2 mingguan. Di dalam Scrum ada beberapa komponen yang penting, seperti product backlog, lalu ada sprint backlog. Selain itu ada juga peran seperti product owner, scrum master, dan development team. Nah, di sini product backlog itu daftar semua kebutuhan sistem. Lalu sprint backlog itu tugas yang dikerjakan dalam satu sprint. Dengan Scrum, kerja tim kita jadi lebih teratur dan transparan. Selanjutnya ini tuh ada perbandingannya yang akan dijelaskan sama Badra. Kalau kita bandingkan, semua metode ini sebenarnya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Yaitu pertama, waterfall itu terstruktur tapi kurangnya fleksibel. Agile itu fleksibel tapi butuh komunikasi yang baik. RAD cepat tapi butuh tim ahli. Jadi kita nggak bisa langsung metode paling bagus karena semuanya tergantung kebutuhan sebuah proyek. Nah, kita lanjut ke sesi Q&A atau pertanyaan. Yang pertama itu, apa sih itu SDLC? Badra? SDLC adalah proses atau tahapan dalam pengembangan perangkat lunak, mulai dari perencanaan sampai maintenance. Tujuannya supaya pembuatan software lebih terstruktur dan hasilnya sesuai kebutuhan user. Nah, untuk Fakih, apa sih perbedaan utama waterfall dan Agile? Jadi perbedaan utamanya ada di fleksibilitas. Waterfall itu berurutan dan kaku, jadi susah kalau ada perubahan. Sedangkan Agile itu fleksibel dan bisa menyesuaikan perubahan. Dengan cepat karena dikerjakan secara bertahap. Kita lanjut. Badra, kapan sih sebaiknya menggunakan metode waterfall? Waterfall cocok digunakan ketika kebutuhan sistem sudah jelas dari awal dan jarang berubah. Misal, sistem administrasi sebuah perusahaan yang sangat stabil. Kita lanjut ke Fakih lagi. Apa itu kelebihan utama Agile? Kelebihan utama Agile itu adalah ya tadi fleksibilitas, cepat beradaptasi, dan melibatkan user secara langsung. Jadi hasilnya biasanya lebih ke sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kita lanjut lagi. Apa ada penjelasan lain dari Badra tentang Agile? Udah, kita lanjut lagi ke pertanyaan terakhir. Apa sih itu kekurangan Scrum? Kekurangan Scrum adalah membutuhkan tim yang disiplin dan komunikasi yang sangat baik. Kalau timnya kurang koordinasi atau koordinator, hasilnya bisa tidak maksimal atau tidak terstruktur.
Baik, mungkin itu saja ya teman-teman ya. Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa metode pengembangan perangkat lunak sangatlah penting. Hal ini karena metode tersebut menentukan bagaimana sebuah sistem dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Saat ini, Agile dan Scrum itu menjadi metode yang paling banyak digunakan karena sifatnya yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan cepat. Pemilihan metode tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi proyek yang sedang dikerjakan. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Badra dan Fakih Ya, sama-sama. atas penyampaian materi yang sangat jelas dan informatif. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan. Saya juga selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam berbicara atau memandu jalannya materi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.